Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Lolianti, NIM 210805609, kemudian Azifatur Rahmah, NIM 21080560076, Rizky Nur Afifah 21080560080, Risa Rahayu Tias 21080560091, Robiah Ilmi Zakiyah 21080560092, dan Laili Rohmawati 210805093. Sebelumnya, kami akan menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini, yang mana pembuatan dari video ini itu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Mujiswarno MPD, dan tentunya untuk memberikan wawasan kepada penonton dan juga konten kreator. Di video ini kami akan menyampaikan materi tentang kecerdasan emosional dan perkembangan sosial anak. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dalam bahasa Inggris disebut sebagai emotional quotients atau EQ, di mana pengertian diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengontrol dan mengendalikan emosinya sendiri dan emosi orang lain. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan atau intelligence itu mengacu kepada kapasitas atau bagaimana cara kita memberikan nilai yang valid, memberikan alasan yang valid pada suatu hubungan. Beberapa tokoh terkemuka mengemukakan beberapa teori-teori yang berbeda versi tentang kecerdasan emosi. Di sini saya menyebutkan Mayer dan Salovey, juga ada Daniel Goleman. Mayer dan Salovey ini mengemukakan bahwa kecerdasan emosi adalah himpunan dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk memantau perasaan sosial, di mana perasaan sosial itu melibatkan kemampuan pada kemampuan seseorang untuk mengontrol emosinya pada orang lain. Kemudian ia bisa memilah-memilah semuanya dan menggunakan informasi-informasi tersebut sebaik mungkin untuk membimbing pikiran dan tindakannya. Sedangkan menurut Goleman, kecerdasan emosi itu adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupannya dengan intelligence, atau to manage our emotional with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, atau the appropriateness of emotion and its expression, dan juga melalui keterampilan kesadaran diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosialnya. Selain itu, teori tersebut juga didukung dengan pernyataan Daniel Goleman bahwa koordinasi suasana hati itu adalah inti dari pentingnya suatu hubungan sosial yang baik, di mana apabila seseorang itu dapat menyesuaikan diri dengan perasaan orang lain itu, maka dia akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, Daniel Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosi itu adalah nilai plus. Kecerdasan emosi adalah sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, di mana ia dapat mengatur emosinya sendiri, kemudian dia bisa memotivasi dirinya sendiri, dia tahan terhadap kegagalan, dia tidak mudah putus asa, dan dia bisa mengendalikan tidak hanya emosinya sendiri, tapi juga bisa mengendalikan emosi orang lain. Dia bisa membawa pengaruh positif kepada orang lain. Dia bisa menunda kepuasannya serta bisa mengatur keadaan jiwanya. Daniel Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosi itu atau EQ itu jauh lebih penting, jauh lebih berperan daripada kecerdasan intelektual atau IQ dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesannya seseorang. Itu beberapa pengertian dari kecerdasan emosional. Dan selanjutnya ada aspek-aspek dan juga komponen yang akan disampaikan oleh saudari Azifatur Rahmah. Aspek-aspek kecerdasan emosional dibagi menjadi 5, yaitu 1. Mengenali emosi diri, 2. Memotivasi diri sendiri, 3. Mengelola emosi, 4.
mengenali emosi orang lain, dan 5 yaitu membina hubungan. 1. Mengenali emosi diri adalah kesadaran diri, yaitu tentang perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan mengenali emosi merupakan persyaratan penting untuk mengenali emosi. Pemahaman atau perasaan memudahkan untuk mengendalikan emosi. Dalam aspek mengenali diri ini terdapat 3 indikator, yaitu 1. Mengenali dan merasakan emosi sendiri, 2. Memahami sebab perasaan yang timbul, dan 3. Yaitu mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan. Untuk aspek yang kedua yaitu memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan merupakan hal yang penting yang berkenaan dengan memberikan perhatian dan memotivasi diri sendiri. Menguasai diri sendiri serta untuk bereaksi, menahan diri terhadap kepuasan, dan mengendalikan dorongan hati atau landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Orang yang mampu memotivasi diri sendiri adalah orang yang memiliki ciri-ciri mampu mengendalikan kecemasan, memiliki pola pikir yang positif, optimisme, mampu mencapai keadaan flow, yaitu keadaan ketika seseorang sepenuhnya terserap ke dalam apa yang sedang dikerjakannya. Perhatiannya hanya terfokus pada apa yang sedang dikerjakannya, serta kesadaran menyatu dengan tindakan. Dalam aspek memotivasi diri sendiri ini terdapat 3 indikator, yaitu 1. Mampu mengendalikan impuls, 2. Bersifat optimis, dan 3. Yaitu mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan. Aspek yang ketiga yaitu mengelola emosi. Mengelola emosi berarti menjaga perasaan agar perasaan terungkap sesuai dengan kesadaran diri. Mengelola emosi dapat juga berarti penguasaan diri, yaitu kemampuan untuk menghadapi badai emosi yang terjadi dan bukan budak nafsu. Dalam aspek mengelola emosi ini terdapat 6 indikator, yaitu 1. Bersikap toleran terhadap toleransi, 2. Mampu mengendalikan marah secara lebih baik, 3. Dapat mengendalikan perilaku agresif yang dapat merusak diri dan orang lain, 4. Memiliki perasaan positif tentang diri sendiri dan orang lain, 5. Memiliki kemampuan untuk mengatasi stres, dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi perasaan kesepian dan cemas. Untuk aspek yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Individu yang memiliki empati tinggi lebih mampu untuk menangkap sinyal-sinyal yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh orang lain. Nah, untuk aspek mengenali emosi orang lain ini ada 3 indikator juga, yaitu 1. Mampu menerima sudut pandang orang lain, 2. Memiliki sikap empati atau kepekaan terhadap orang lain, dan 3. Yaitu mampu mendengarkan orang lain. Untuk aspek yang kelima atau yang terakhir yaitu membina hubungan. Membina hubungan dengan orang lain adalah keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain yang merupakan kecakapan emosional yang mendukung keberhasilan dalam bergaul dengan orang lain. Dalam aspek membina hubungan ini terdapat 9 indikator, yaitu 1. Memahami pentingnya membina hubungan dengan orang lain, 2. Mampu menyelesaikan konflik dengan orang lain, 3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, 4. Memiliki sikap bersahabat atau mudah bergaul dengan teman sebaya, yang kelima, memilih sikap tenggang rasa, 6. Memiliki perhatian terhadap kepentingan orang lain, 7. Dapat hidup selaras dengan kelompok, yang ke-8 bersikap senang terhadap berbagi dengan kelompok, dan yang ke-9 yaitu bersikap demokratis. Nah, untuk selanjutnya yaitu membahas tentang komponen-komponen kecerdasan emosional. Dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kesadaran diri juga merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Pada tahap ini diperlukan adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul pemahaman tentang diri sendiri. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya membuat diri dikuasai oleh perasaan, sehingga tidak peka akan perasaan yang sesungguhnya dan akhirnya berakibat dalam pengambilan keputusan yang salah. Komponen yang kedua yaitu pengaturan diri.
Pengaturan diri berarti pengelolaan impuls dan perasaan yang menekan agar dapat terungkap dengan tepat. Hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. Emosi dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat dari semua itu. Sebaliknya, orang yang buruk kemampuannya dalam mengelola emosi akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung atau melarikan diri pada hal-hal yang merugikan diri sendiri. Untuk komponen yang ketiga yaitu motivasi, dan komponen yang keempat yaitu empati, dan komponen yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan seni dalam membina hubungan dengan orang lain yang mendukung keberhasilan dalam bergaul dengan orang lain. Tanpa memiliki keterampilan, seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial. Keterampilan sosial yaitu mengendalikan emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosional dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang meliputi faktor otak, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, serta faktor lingkungan dan dukungan sosial. Yang pertama, faktor otak. Ladux mengungkapkan bahwa arsitektur otak memberi tempat istimewa bagi amigdala untuk menjadi penjaga emosi dan penjaga yang dapat membajak otak. Amigdala berfungsi sebagai semacam gudang emosi, sebagai semacam gudang ingatan emosional. Nah, yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Orang tua memegang peranan penting terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. Goleman berpendapat bahwa lingkungan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak untuk mempelajari emosi. Dari keluargalah seorang anak mengenal emosi, dan yang paling utama dari orang tua. Jika orang tua salah dalam mengenalkan emosi, maka dampaknya sangat fatal terhadap perkembangan anak. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan faktor penting kedua setelah lingkungan keluarga, karena di lingkungan sekolah anak mendapatkan pendidikan yang lebih lama. Guru berperan penting dalam mengembangkan potensi anak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan melalui teknik, melalui gaya kepemimpinan dan metode belajar, sehingga perkembangan emosional anak dapat berkembang secara maksimal. Yang keempat yaitu faktor lingkungan dan dukungan sosial. Dukungan dapat berupa perhatian, penghargaan, nasihat, dan penerimaan masyarakat. Dukungan sosial dapat diartikan sebagai hubungan interpersonal yang di dalamnya terdapat dua arah atau lebih, bantuan dalam bentuk fisik atau instrumental, nasihat, dan pujian. Selanjutnya yaitu konsep kecerdasan emosional dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, emosi identik dengan nafsu yang akan membawa seseorang menjadi lebih baik atau buruk, menjadi budiman atau preman, menjadi pemurah atau pemarah, dan lain sebagainya. Indikator yang menunjukkan adanya kecerdasan emosi pada seseorang dapat ditunjukkan dengan 1.
menghargai dan memahami diri sendiri, serta menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua, mawas diri dan waspada atau muraqabah. Terakhir yaitu bersahabat dengan lingkungan hidup. Perkembangan sosial anak. Di sini, perkembangan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara teratur dan terus-menerus. Baik perubahan itu berupa bertambahnya jumlah atau ukuran dari hal-hal yang telah ada, maupun perubahan karena timbulnya unsur-unsur yang baru. Perkembangan meliputi perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Masa usia dini merupakan masa emas atau untuk seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi, emosi, maupun sosial. Anak belajar melalui berbagai cara, antara lain melalui imitasi, melakukan sesuatu atau mencoba dan mengalami lingkungan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan anak. Dan anak kan memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh lingkungan. Orang dewasa dapat melatih, menjelaskan, dan mengoreksi anak atau menunjukkan sesuatu kepada anak. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan adalah membantu anak untuk melibatkan dan mendorong anak untuk mencoba dan mengalami. Anak mempunyai bakat atau kemampuan yang telah dibawa sejak lahir. Namun, bakat atau kemampuan tersebut tidak akan berkembang apabila tidak memperoleh rangsangan dari lingkungannya. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak tumbuh dari hubungan mereka yang erat dengan orang tua atau pengasuh di rumahnya, terutama anggota keluarga. Interaksi sosial kemudian diperluas dari rumah tangga ke tetangga atau kemudian sampai ke sekolah. Perkembangan sosial sangat dipengaruhi oleh proses pelakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan masyarakat serta mendorong dan memberi contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial secara umum menurut A.A. Schneider-sosialisasi merupakan proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keinginannya yang berasal dari dalam diri. Menurut Pamela Minette, perkembangan sosial adalah suatu proses kemampuan belajar dari tingkah laku yang ditiru dari dalam keluarganya serta mengikuti contoh-contoh serupa yang ada di seluruh dunia. Menurut Elizabeth Hurlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial yang memerlukan 3 proses, yaitu pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima. Yang ketiga, perkembangan sikap sosial. Menurut Sriyanti Rahmatunisa, perkembangan sosial adalah diperolehnya kemampuan untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan suatu proses pemerolehan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntunan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Perkembangan sosial peserta didik juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial peserta didik sangat bergantung pada kualitas proses belajar, khususnya belajar sosial. Peserta didik tersebut baik di lingkungan sekolah dan keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas. Ini bermakna bahwa proses belajar itu amat menentukan kemampuan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sosial yang selaras dengan norma agama, moral tradisi, moral hukum, dan norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat peserta didik yang bersangkutan. Nah, di sini perkembangan sosial dapat dipastikan juga perkembangan moral.
Selanjutnya yaitu indikator perkembangan sosial pada anak. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2013, indikator tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang kesadaran diri. Pada indikator ini, anak mampu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, juga mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Yang kedua, yaitu indikator rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Pada indikator ini, anak mampu menaati peraturan dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri juga orang lain. Indikator yang ketiga yaitu perilaku prososial. Pada indikator ini, anak mampu bermain dengan teman sebaya, mengetahui temannya dan merespon secara wajar, menghargai hak pendapat juga karya orang lain, dan bersikap kooperatif dengan teman. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan sosial pada anak. Menurut Catherine Lee, tahap perkembangan sosial pada anak ini dimulai sejak ia dilahirkan. Uraiannya lebih tepatnya yaitu pada tahap pertama yaitu pasca lahir. Pada tahap ini anak lebih suka ditinggal sendiri, lebih suka untuk berkontak erat dengan tubuh sang ibu, bisa menangis jika merasakan tidak enak, dan bisa berhenti menangis jika diajak bermain atau diayun dengan lembut. Lalu tahap kedua yaitu umur 1 sampai 3 bulan. Pada tahap ini anak sudah bisa mengamati wajah sang ibu, merasakan kehadiran sang ibu jika mendekati, juga mengamati perilaku orang-orang terdekatnya. Juga bisa merasakan diajak bermain dengan orang-orang di sekitarnya. Tahap ketiga yaitu umur 6 bulan. Pada tahap ini anak memiliki penuh minat terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, jika akan diangkat, anak sudah bisa mengangkat atau mengulurkan tangannya, juga sudah bisa tertawa bila diajak bercanda, dan bisa bersahabat dengan orang meskipun anak tidak langsung memberikan respon yang baik terhadap orang yang tidak dikenalnya. Selanjutnya tahap keempat yaitu pada umur 9 bulan sampai 12 bulan. Pada tahap ini anak sudah mengerti kata tidak, sudah bisa bertepuk tangan, melambaikan tangan, dan menggoyangkan tangan sesuai irama atau nyanyian. Anak juga sudah bisa bermain dengan orang dewasa. Juga sudah mulai memahami perintah sederhana. Tahap kelima yaitu umur 18 bulan sampai 21 bulan. Pada tahap ini, anak sudah mulai ketergantungan terhadap orang lain dalam hal meminta bantuan dan juga kasih sayang. Anak sudah bisa mengerti sebagian apa yang dikatakan kepada dirinya dan mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Tahap keenam yaitu umur 2 sampai 3 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai senang mengumpulkan banyak kata-kata, sudah mulai banyak bertanya, dan bisa menunjukkan ciri dan anggota tubuh apabila ditanya. Juga anak sudah sering bercakap-cakap. Tahap ketujuh yaitu umur 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai bebas berbicara pada dirinya, pada orang lain, dan bahkan pada mainannya. Anak juga sudah bisa berbicara dengan lancar. Juga selanjutnya yaitu aspek sosial dalam perkembangan anak. Aspek sosial dalam perkembangan anak mengacu kepada kemampuan anak dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Pada awalnya, anak-anak hanya mengenal lingkungan sekitar, yaitu orang tua, kakak, adik, dan orang terdekat yang ada di rumah. Seiring bertambahnya waktu, anak-anak mulai mengenal lingkungan sekitar, yaitu orang-orang lain di sekitar. Oleh karena itu, harus diajari sikap bersosialisasi yang baik seperti sopan santun, disiplin, dan lain-lain. Anak usia dini memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu yang pertama, memiliki rasa keingintahuan yang besar. Yang kedua, pribadi yang unik. Yang ketiga, suka berimajinasi. Yang keempat, memiliki sikap egosentris. Dan yang kelima,
memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial anak. Yang pertama yaitu keluarga. Dalam keluarga terdapat norma-norma kehidupan keluarga, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial anak. Kedua yaitu kematangan anak, karena dalam hidup bersosialisasi yaitu menerima dan memberikan pendapat harus disertai dengan kematangan intelektual dan sosial. Yang ketiga yaitu status ekonomi keluarga, karena pada dasarnya orang lain sedikit banyak menilai diri kita dari keluarga kita. Yang keempat yaitu pendidikan, karena dalam pendidikan yaitu formal seperti sekolah diajarkan cara bersikap dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan umum. Yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan integrasi, karena untuk memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan bersosial. Lagi jalan sambil ketawa, gak taunya ditimpuk batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.